sampaikan ke pemerintah pusat untuk segera melakukan konsensus nasional, rembuk nasional atau apa musyawarah nasional untuk menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya yang berkaitan dengan peran partai politik. Mungkin nanti kita dorong amandemen konstitusi. Dari sana diawali mana-mana yang harus didorong. Kemudian juga saya mengusulkan agar jabatan gubernur, bupati, dan wali kota, karena itu pejabat eksekutif, ini tidak usah dipilih, tapi ini berasal dari pejabat-pejabat karer, dari ASN, udahlah. Jadi Pak Arianto ini loh, jadi pengen jadi bupati, pengen jadi gubernur, tapi karena saya bukan pegawai negeri itu saya nggak usah nafsu sana. Ini berikan aja kepada ASN karena eksekutif. Nah, lembaga perwakilan itu sebagai lembaga yang membuat policy politik. Atau misal policy anggaran, kebijakan-kebijakan politik itu lembaga perwakilan. Jadi DPR rasa apa? Nggak usah kepengen jadi gubernur, nggak usah kepengen jadi bupati. Mau jadi bupati, jadi gubernur. Itu jangan cucuk kalau lu kan bayaran bupati berapa Pak? Berapa Mas? 7 juta berapa? 8 juta. Pasti itu saya tidak menunjuk pada calon, tapi ada calon itu yang kontrak pinjam 50 meter. Itu kalau jadi dikembalikan menjadi 90 meter. Ini kepada satu orang, masih ke orang lain lagi 25 meter. Jadi kan pinjamannya sudah 75 meter. Belum ke yang lain-lain. Ini bener loh. Lah jadi terus kepiye? Lembaleke piye coba? Ini satu fakta-fakta yang harus kita lihat secara jernih. Kemudian kalau itu gubernur itu dari pejabat karir atau misal sekda apa asisten atau apa yang sudah memenuhi syarat, ini sudah lah nanti didorong lewat jalur karir untuk dijadikan pejabat eksekutif. Dia lewat amandemen undang-undang dasar, ada apa-apa. Nah, daripada kayak itu orang ngomong, kita yang di politisi dicurigai, padahal ya yang saya sampaikan. Saya itu tabungannya sama Ali justru itu kalah. Itu betul, kalah. Dia sekarang punya ngemasi minyak goreng, ngemasi beras, betul. Itu sudah punya merek, minyak goreng apa Kencono? Kencono. Terus berasnya apa? Sari Bumi. Beras oleh. Itu sudah punya. Ruangannya juga bagus, dikasih AC. Ini apa yang saya bangun bagaimana untuk mendorong tadi menumbuh kembangkan wirausaha baru. Jadi tugas kita sebagai partai politik bagaimana mimpi kalau dulu Bung Karno mimpi Trisakti, kemudian dilanjutkan Prabowo juga Trisakti, berdikari dalam bidang ekonomi. Ayo kita bangun ini seperti potensi di tambang Merapi, ayo kita dorong anak-anak kampung situ. Mungkin sampai dua jaringan partai, kadermu dikon ngijinke, nanti dari pemerintah mempermudah, nanti kan ganti. Jadi jangan sampai ikut tujuh rano izine, nanti begitu kan dicekel beres, bukan digorong. Ini bagaimana mau besar, ya. Makanya kita sebagai rakyat harus sadar, kita harus bangkit. Makanya bangkit untuk hal-hal yang positif. Teman-teman mau bertanya, ya, bentar. Ini kesimpulan. Mohon izin Pak Ketua terkait dana hibah dan CSR belum disampaikan Pak. Itu titipan siapa lagi mau? Siapa Mas? Saya Pak. Oh iya. Dana hibah kan terkait dana hibah dan CSR. Jadi itu yang saya rangkum itu saya yang merangkum. Tapi sopo saya musuh aku kurang ngerti Pak. Makanya dia Mary itu. Masih ada satu lagi berkaitan dengan Kang Jateng. Sejak eranya Pak Panut sampai hari ini, nanti kalau ini betul-betul disebarluaskan.
kok tinggu jaran. Bank Jateng tinggu jarahan. Coba dibuka di internet. Kasus Bank Jateng cabang DKI itu ada berapa? 545 miliar atau 645 miliar. 700-an Pak, dulu yang demo di KPK. 700 ya. Termasuk rekening dana penampungan, termasuk nanti CSR Bank Jateng. Dan saya ingin nanti kita mendorong DPRD Jawa Tengah untuk membuat pansus bagaimana mengorek tentang kondisi yang sebenarnya Bank Jateng. Jangan sampai jadi jarahan terus ini. Ini dijarah terus loh. Belum kredit masalah Bank Jateng cabang Jogja. Belum cabang Blora. Kalau Blora itu 50-7 miliar. Pelakunya yaitu. Kemudian cabang utama. Ini saya itu hanya delok-delok kayak gitu. Ya mohon maaf Pak. Saya ini utang saya mungkin dipercaya karo bank. Karena usia sudah 65 katanya tunggu mati ini Pak Raiso katanya. Coba. Ayo kita nanti kawan-kawan yang Semarang itu dikejar Bank Jateng. Kalau perlu minggu depan dengan data-data yang ada itu ditanyakan. Kemudian nanti kalau ada data-data awal pendukung sampaikan ke Polda atau ke Kejaksaan Tinggi. Walaupun sebenarnya yang Bank Jateng itu sudah di KPK. Baunya itu sebenarnya ada Pak. Wah ini pelakunya Pak Manto atau Pak Soleh, baunya tok ini orangnya bukan Pak, ini bukan pelaku. Ini ketika tak jalui bukti ini buatan wonten. Sing ono ya mantan pejabat penting di sini, tidak ada. Rekening dana penampungan. Kalau rekening dana penampungan itu berasal dari asuransi-asuransi yang itu ditampung. Kemudian sama Mas Budi, yang CSR saya nggak paham Pak. Yang CSR sama dana hibah nggak paham, jadi itu yang kesimpulan yang pertama tadi apa disampaikan ke pusat berkaitan dengan penataan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua mengkonstruksikan kembali undang-undang pertambangan biar ada satu pintu masuk. Nanti yang memeratakan tanah itu tidak ditafsirkan tambang. Jadi biar itu yang meratakan tanah itu aman, tidak ditangkepin lagi oleh polisi. Ini penting ini, karena alasannya kalau saya berkonsultasi di SDM, itu katanya undang-undangnya begitu. Nah kalau ini tidak dirubah, selamanya akan jadi masalah. Dan yang ketiga berkaitan dengan kewenangan dengan keberadaan lembaga-lembaga pelatihan bahasa yang itu untuk konsumsi pekerja migran. Nanti sampaikan ke ini sudah Pak Manto aja sama teman-teman sudah cukup karena pemegang anggaran kan DPRD. Gubernur kan nanti tinggal melaksanakan. Jadi seperti di Banyumas, di Kendal, mungkin di Karanganyar itu banyak juga pelatihan bahasa. Itu yang memang diperbesar, yang bersangkutan suruh menyediakan tanah, dan nanti gedungnya itu jadi bantu pemerintah provinsi. Jadi jangan sampai pemerintah itu awal, sedangkan SDM-nya nggak punya. Pemerintah nggak punya SDM seperti teman-teman alumni Korea maupun Jepang nggak punya. Nah, yang sudah punya ini diberdayakan. Jadi biar nanti menjadi lebih positif. Jadi jangan sampai karena itu lembaganya tidak layak, aturannya nggak boleh. Ya sekarang aturannya kalau itu di aturan Menteri Keuangan, kita ke Menteri Keuangan disampaikan ini target politiknya ini. Jadi intinya bagaimana kita itu membangun negara ini bisa menjadi lebih baik, lebih sejahtera. Saya kira itu. Kita kembalikan ke Pak Manto dulu, monggo Pak Manto. Sebelum ditutup, sedikit mau bertanya. Izin. Boleh kan? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Robani Albar, SWM.
terkait pertanyaan dari Mas Budi dan Aida mumpung ditanyakan, dan saya termasuk, bukan saya tapi bagian dari ormas yang menjadi korban mungkin. Karena selama ini dana hibah dari pemerintah itu 90% titipan oknum dewan. Dan saya sempat, hati saya teriris-iris di saat teman saya Pak Teguh almarhum dikeserah, itu teman kuliah, teman CS. Saya minta sesuatu itu harus minta rekom dari dewan. Padahal saya itu paling anti dengan dewan. Saya beberapa kali ditipu dewan. Jadi belum pernah saya mengusulkan usulan anggaran, walaupun saya punya lembaga pendidikan, pondok pesantren dan sebagainya. Belum pernah saya usul lewat DPR karena saya selalu ditipu. Karena saya kader NU, 2 kali menjadi ketua LBHNU, ada dewan yang menawarkan saya menjadi pengurus salah satu KPID. Dan perusahaan sudah komplit, tinggal rekom dari ketua partai harus bayar saya. Kalau bayar nggak mau, arusi wal murtasi finar, dasar saya itu nggak keluar rekom, nggak jadi. Yang aneh, yang jadi malah nggak tahu tentang NU, nggak tahu tentang agama, wal bedul abangan malah jadi. Inilah kekuasaan oknum dewan yang luar biasa. Biar teman-teman aktivis tahu, yang selama ini dicurigai kan pasti saya, karena saya ketua Forum Jateng Gawin Indo Ormas Jawa Tengah yang selalu dicurigai bagi-bagi, yaitu dana hibah. Ya, kalau ini ada dewan yang hadir, semoga upingi krungu motone deloi. Saya termasuk korban yang selalu dipinah. Teman-teman aktivis LSM saya 3 periode jadi ketua Forum Jateng Gawin Indo Ormas Jawa Tengah. Dan teman-teman itu kalau masuk bukan lewat DPR susah. Kalau mandiri paling-paling dapat 20 juta. Ya, ini mudah-mudahan teman-teman yang usul tahu dan juga dewan tahu. Selama ini yang menguasai semua dana hibah 90% adalah oknum dewan. Ngeri weh. Makanya kalau kemarin gedung DPR dibakar itu bagian dari sakit hati masyarakat yang kecil. Harusnya orang-orangnya, oknum-oknumnya yang dibakar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumati, Pak. Izin. Tadi disampaikan tentang option, kemudian ada solar, kemudian beberapa yang lain. Nah, ini kami memang di lapangan ini kita bicara tentang solar dulu, Pak. Solar ini para pengumpul-pengumpul solar yang kemudian disetor ke para pengumpul besar, itu sangat mengganggu para pembeli BBM reguler. Jadi tadi pagi saya mau berangkat ke sini itu, saya juga nggak beli solar, cuma mau beli bensin. Itu mobil itu lebih dari 10 Pak, truk Pak, sehingga itu sudah memenuhi area antrean BBM. Jadi di sini hanya untuk mencukupi kebutuhan para pengangsu yang dikirim ke pengepul, itu truk engkel sudah memenuhi area antrean BBM. Itu di setiap kota ada Pak pengepulnya. Yang kita kenal misalkan seperti di Wedung itu Pak, ini Mbak Man, itu setiap hari 2 truk dengan kapasitas 8 kiloliter, atau kalau 2 truk berarti 2 tangki berarti 16 kiloliter Pak. Ya, itu disedot, ada dari Pati, ada dari Kudus, ada dari dikestor ke sana. Dan ini
permainannya nggak perlu saya jelaskan di sini, tetapi ini para pom itu, pekerja pom atau operator pom itu lebih mengutamakan melayani mereka daripada pembeli reguler. Nah mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu kalau saya tidak paham sih kalau di kota seperti apa, tapi di tempat kami di Sukolilo kecamatan, di Sukolilo Pak, ya berdampingan dengan polsek Pak. Nah itu itu kondisinya di desa itu antrean solar seperti itu Pak. Dan di sana itu kita tahu persis lah dari para pengepul itu rata-rata Pak, pengepul desa Pak ya, pengepul desa yang disetor ke pengepul besar ya, itu rata-rata tiap bulan itu sekitar 25 sampai 30 juta, mulai dari oknum ya, nong tingkat provinsi, tapi biasanya sing seragamnya kayak bapak rotok peteng sidik tinggi. Lalu apa dunia nabi? Seragamnya kayak bapak rotok peteng sidik. Nah, ya, oke. Kon provinsi nganti tekan kabupaten, tapi jenenge ora kabupaten Pak ya. Nanti tekan tingkat sektor, itu masing-masing pengepul itu 30 atau 25 juta Pak. Dibagi-bagi sidik-sidiknya dari akeh Pak. Nah itu, akhirnya mengganggu kita yang berkepentingan ini. Setahun yang lalu, kami sudah ke Polda, ke Reskrim Polda. Nah, itu kami menyampaikan keluhan, terus yang di Sukolilo itu ditutup selama 1 bulan nggak dapat pasokan BBM solar Pak. Ini solar. Tetapi hal-hal seperti ini kan penyakit kambuhan Pak. Jadi maling itu yang dari sing di rumah turu maling nih Pak. Malingnya itu melayu nek sing di rumah melek. Nah gitu Pak. Jadi sing di rumah ini akeh turune Pak. Begitu dekne sing di rumah ini begitu melek Pak, diuncali gere Pak. Terang meneng Pak. Nang baik. Lah, mbokon pun piye diseli? Kok terang ngono kuwi? Iya. Iya ta? Iya ndak? Lah iya. Oke, itu. Nah, itu untuk yang solar. Tetapi sing paling bandel itu malah oknum anu Pak. Aibda. Aibda. Nah, Aibda. Tadi yang saya sebut tadi. Ini ya, langsung aja ini biar saya mau menyampaikan ada beberapa hal teman ini. ya nanti Mas. Ya, kita omongan sih. Kemudian untuk yang di sini ya, saya kritik di sini ini. Speaker seperti itu harga berapa Pak? Pak suaranya seperti ini Pak. Kantor seperti ini, aku menyediakan speaker seperti itu. Ini beli atau minta ini Pak? Ya, itu kan ada speaker bagus tuh Pak. Kok tidak dimanfaatkan itu? Kita ini datang dari jauh-jauh tiap hari, tiap detik itu kena pajak. Masa speakernya seperti itu? Memalukan ini. Ya enggak? Kayak salah nurut. Nah, iya. Yang speaker tahu aku apa harganya 500.000. Ini pikir ke piro? Berarti separuhnya 250 nih paling siji. Tapi 250 nang kene harganya sedadi 2,5 juta. Oke, saya lanjutkan. Artinya ini kritik speaker ini buat dibeneri apa? Masa sampean rapat gini gigi kepenak Pak? Karena kepenak? Loh. Ah, terus. Oke, saya ingin bicara option. Option itu Pak, kan baru diberlakukan 2025 ini setelah didok tahun 2022. Pajak HKPD, Undang-Undang HKPD. Nah, option itu ada 3 kan, yaitu PKB, BPNKB, dan MBLB. Enggak, MBLB. MBLB itu mineral bukan logam dan batuan. Memang MBLB itu lebih rendah
karena pajak ini cuma 20%, kemudian untuk optionnya 25%. Dari nilai jual, kalau yang pajaknya itu dari nilai jual, kemudian optionnya 25% dari pajak itu. Ini yang saya prihatin, Pak. Yang saya prihatin adalah option itu yang 66%. Option itu kan pajak tumpangan setelah ada pajak sebelumnya. Gitu ya. Pajak PKB, pajak kendaraan bermotor itu 1,2% dari harga atau NJKB, nilai jual kendaraan bermotor. Itu 1,2%. 1,2. Jadi NJKB itu 1,2. 1,05. 1,0 tergantung mana Pak? Tergantung koefisien Pak ya. Itu tergantung koefisien. Ya. Ya. Kemarinnya 1,05%. Jadi pajak itu kan 1,025, 1,05, 1,085, 1,2 tergantung koefisien. Koefisien itu ada berat mobil atau cc-nya. Nah, gitu. Nah, tapi kita gali bulat, tapi ada yang hanya 1%. Ada yang 1% itu di situ yang tidak yang koefisiennya itu tidak ada pengaruh, tidak banyak berpengaruh pencemaran lingkungan dan beratnya nggak begitu merusak jalan, atau intinya masih dalam batas toleransi. Nah, ini saya itu sangat prihatin ketika tadi disebutkan bahwa pengembalian untuk infrastruktur hanya 10% dari pajak. Nah, yang saya pahami Pak, apakah ini betul atau tidak, bahwa pajak itu yang 1,2% atau 1% itu tadi adalah untuk pajak provinsi. Kemudian optionnya itu untuk kabupaten atau kota. Apa gitu atau gimana itu? Oke. Nah, kemudian dari 66% dari pajak semula itu ternyata hanya 10% untuk pengembalian infrastruktur. Nah, terus dengan jalan yang sedemikian panjang, ini kemudian jalan hanya mendapatkan alokasi sebesar itu. Kemudian di mana-mana terjadi jalan rusak. Ketika kita ini menjerit, tanggapannya nggak jelas. Nah, yang ingin kami sampaikan, Pak, oke lah, itu jadi kalau ada pajak SPPT PBB 2 dinaikkan, ini dinaikkan, ini. Nah, terus ini setiap tahun menaikkan pajak, sementara dari semua sisi ada option dinaikkan juga. Ini terus aneh. Pertanyaannya, Pak, pertanyaannya, DPR ini mengelola negara ini tugasnya apa? Kok hanya bisa menarik pajak? Tugasnya apa sih? Nah, jadi ingat, setiap negara yang hanya bisa menarik pajak, hancur negara itu. Negara itu hancur. Siapa ini yang bertanggung jawab? DPR. Karena kebijakan itu yang membuat oleh DPR dengan presiden. Nah, gitu. Makanya hanya saja di sini tidak ada DPR RI. Itu kan tugas daripada DPR RI. Nah, tapi DPRD mestinya menyuarakan ini ke sana. Jadi kalau DPR digaji tiap hari, bahkan ambekannya DPR dibayar loh. Ya, ambekannya DPR dibayar. Oh, iya Pak. Loh itu apa? Tadi izin Pak, yang salah itu ketua partai. Jangan salah DPR terus, ketua partai. Oke. Pada prinsipnya ya, bahwasanya kalau APBN ini hanya didapat dari pajak, sementara beberapa sektor bangsa Indonesia itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Kita punya laut, kita punya perikanan, kita punya pertanian, kita punya peternakan, semua kita ini punya.
Namun seperti yang disampaikan oleh Bapak Rianta, hanya untuk izin garam aja kita sulitnya setengah main, setengah mati. Begitu garam dipanen, ada impor garam. Sama dengan begitu ada beras, ada impor beras. Tapi sekarang agak stabil berasnya Pak. Hanya saja yang menjadi persoalan sekarang ini pengusaha-pengusaha selat ini gulung tikar Pak. Nah, sebab apa? Negara ini beli gabah di selat, jadi tukang-tukang pengusaha-pengusaha gabah ini hanya menjadi kuli mocok nyelep Pak. Rantai ya? Nah ini, tapi ini ada celah korupsi nih sebenarnya para pelap itu Pak. Karena selepe ini mestinya metune 60 kilo, disetor cuma 50 kilo Pak. Korupsi 10 kilo Pak. Ah gitu. Nah intinya bahwasanya kita ini kalau hanya disuguhi pajak, kepengembaliannya nggak jelas, itu berarti DPR kita nggak kerja. Ya, karena di situ ada tambang macam-macam yang kita sebutkan itu. Coba itu potensi alam itu dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat. Indonesia ini tugasnya ada 4. 1, melindungi segenap bangsa di seluruh tempat daerah Indonesia. 2, mencerdaskan bangsa. 3, mensejahterakan masyarakat. 4, turut serta menciptakan perdamaian dunia. 4, tetapi berarti yang tugas ini adalah 3 utamanya: melindungi segenap bangsa, mencerdaskan, dan kemudian menyejahterakan. Loh, kapan kita sejahtera? Tidak pernah kita ini sejahtera, belum pernah melaksanakan kami ini. Lah, oke, melindungi segenap bangsa. Maka harapan kami adalah penegakan hukum itu bisa ditegakkan betul. Hukum atau baik kepolisian maupun kejaksaan selama ini itu menjadi alat kekuasaan. Harusnya itu alat negara, sekarang menjadi alat kekuasaan. Jadi yang kita prihatin ketika Sylvester Matutina 6 tahun divonis, tidak masuk penjara hanya karena dia dekat dengan penguasa. Nah seperti ini. Kemudian mencerdaskan. Jangan kemana-mana, coba yang nganu usul itu masih banyak mengenai DPR yang salah juga rakyat. Soal mencerdaskan ya, saya ingin menyampaikan bahwa masih banyak pungutan liar di sekolah-sekolah SMP, SMA, itu masih banyak. SMP ini Pak memungut infak dan sedekah. Ya, saya jawab, kalau Bapak guru dan Ibu guru mungut infak dan sedekah di sekolah, sekolah ini ganti jadi masjid aja, saya bilang gitu. Atau Bapak jadi ustadz saja, saya bilang gitu. Itu akhirat Pak. Oh iya, makanya ini itu mencerdaskannya di situ. Nah, menyejahterakan seperti yang kita bahas tadi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit ini tadi selalu menyalahkan anggota DPR. Sebetulnya anggota DPR itu dipilih oleh rakyat. Tapi kalau nggak bayar duit, nggak ngasih duit juga nggak dipilih. Nah yang salah itu siapa? Rakyat atau DPR? Itu. Jadi kalau rakyat kita sadar, nggak usah pilih. Kalau yang kasih duit, pilih orang yang benar-benar untuk pemimpin. Itu akan jadi negara yang baik. Bukan negara pemimpin yang dibayar, jadi pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Assalamualaikum Pak. Oh ini dulu. Ya. Saya maksudnya permohonan. Jadi gini, lewat Pak Ketua ya, tadi biar urut ya. Kami Rusmito Pak, perkenalkan nama saya Rusmito. Begini Pak Ketua Dewan, kalau tidak salah kita pernah menghadap ke Bapak terkait pemerataan tanah tadi. Dan kebetulan kami sudah menyelenggarakan di desa Karangrejo, Kabupaten Grobogan. Perdes sudah dibuat Bapak, cuma dari APH masih belum bisa menerima, katanya karena itu tidak ada turunan di atasnya. Makanya kehadiran kami di sini biar nanti kita bisa membawa hasil kepada saudara-saudara kami yang ada di desa yang kebetulan tanahnya seperti gunung dan dia punya anak 3 ingin
ingin dipakai untuk rumah, kami mohon perdes yang sudah kita buat di salah satu desa di Kabupaten Gerobokan bisa untuk dibahas di DPRD provinsi, yang mana karena perdes itu adalah sebagai turunan dari peraturan di atasnya juga. Namun Bapak, perlu kami sampaikan, kami sudah datang di kantor BPKAD. Apabila kami dianggap sudah kena pajak, kami siap agar masyarakat ini dikenakan pajak. Katanya dari kantor BPKAD belum ada turunan baik dari provinsi maupun dari pusat. Untuk itu sekali lagi, biar kita ini tidak dibahas yang sudah terjadi, Pak, dan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Jadi tidak hanya di Gerobokan, di Kabupaten Pati dan yang lainnya lah, khususnya di Jawa Tengah. Sebenarnya pertemuan ini seharusnya ada dari APH. Kalau perlu Pak Kapolda diundang, biar anggotanya tidak serta-merta katanya karena ini sudah bisnis, alasannya kan begitu. Sekarang bagaimana kalau dia membuang tanah itu kalau tidak dibuang keluar? Misalnya kemarin hanya untuk dalam satu lingkup desa aja juga dipegang, dan mohon maaf sampai ekskavatornya juga diambil. Makanya saya mohon kepada Bapak Ketua Dewan, permasalahan ini agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum dan ada kepastian hukum. Kami mohon masalah pemerataan tanah ini dibedakan dengan tambang dan mendapatkan payung hukum, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau izin menyampaikan terakhir, Pak. Assalamualaikum, Pak. Iya, monggo. Assalamualaikum. Belakang dulu. Moga-moga. Loh, iya. Saya dulu Pak Gih. Oh iya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Budi Priyono dari Gerakan Jalan Lurus, Kota Semarang. Saya ingin menyampaikan dan mungkin membutuhkan sebuah jawaban dari Bapak-Bapak anggota Dewan atau Ketua Dewan terkait penetapan sebuah aset milik pemerintah, Pak. Kami mohon penjelasan atau prosedur bagaimana prosedur penetapan aset dalam hal ini sebuah bidang tanah yang bisa dijadikan sebuah aset pemerintah. Karena yang kami alami di lapangan, terutama di Kota Semarang, itu ada sebuah aset tanah seluas 15.000, dan tanah itu sudah memiliki letter C desa, dan C desa itu yang mengeluarkan pihak kelurahan, dan kelurahan itu adalah bagian dari pemerintahan. C desa itu muncul tahun 91, terus tiba-tiba diklaim milik aset Pemkot di tahun 2010, dan dari pemilik C desa ini tidak mendapatkan kompensasi atau tukar guling. Kemudian di tahun 2022 muncullah sertifikat. Nah, ini mungkin kalau ada dari teman dari Kanwil BPN mungkin nanti bisa menjelaskan juga ya. Jadi 2010 tanah warga ini ditetapkan sebagai aset Pemkot. Kemudian di tahun 2022 kemarin masuk menjadi sebuah sertifikat melalui PTSL. Nah, warga ini sempat menolak, sempat keberatan, tetapi tetap saja dilakukan pengukuran dan muncullah sertifikat. Nah, yang kami sesalkan, kami sudah mengadu, tetapi sampai saat ini tidak ada klarifikasi dari Pemkot, dan kami menyurat ke BPN dan jawabannya normatif, silakan melalui jalur hukum. Nah, hal-hal seperti ini kami menyampaikan sertifikat ini adalah produk dari Kementerian ATR BPN, dan yang menjadi korban adalah sebuah masyarakat miskin, warga miskin. Bagaimana mungkin masyarakat miskin yang dalam notabene ini buta hukum mau menemui jalur hukum, bahkan yang ada malah takut, Pak.
Jadi tolong terkait aset-aset pemerintah atau dalam hal ini Pemkot atau provinsi, saya minta nyun sewu penjelasan dari Bapak Dewan. Apakah prosedurnya seperti apa, prosesnya seperti apa? Padahal sebenarnya jelas semuanya, apabila dari pihak masyarakat itu keberatan, itu tidak akan terjadi atau tidak akan dilanjutkan proses melalui mediasi. Ketika mediasi ini sepakat, barulah bisa dijalankan. Dan sampai sekarang ini masih terkatung-katung. Jadi jujur aja itu di daerah hutan wisata Tinjomoyo, Pak. Hutan wisata Tinjomoyo. Jadi ada lahan warga seluas 15.000 sudah memiliki sedesa, ditetapkan sebagai aset Pemkot di tahun 2010. Padahal sedesa itu muncul tahun 91 dan yang mengeluarkan adalah kelurahan setempat atau lurah desa setempat. Kita ketahui lurah itu kan bagian pemerintahan, berani mengeluarkan dan registrasinya ada, kok tiba-tiba menjadi sebuah aset pemerintah. Jadi itu saja dari saya, Pak Dewan, mungkin nanti bisa ditanggapi dan mohon kalau bisa nanti kami butuh bantuan Bapak-Bapak Dewan di sini untuk menjadi sebuah mediator atau mungkin bisa menyelesaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya bernama Jamaluddin, Pak, dari Kendal. Saya akan tanya, pajak SIM itu masuk negara atau tidak? Yang kedua, SIM. Yang kedua, yaitu memperpanjang SIM itu harganya tinggi. Yang ketiga, kalau SIM-nya mati harus buat baru lagi. Itu adalah memberatkan dari rakyat-rakyat kecil. Kalau rakyat yang besar-besar kemungkinan nggak terasa. Yang rakyat kecil kadang-kadang lalai, mati itu membuat baru lagi mahal. Kalau rata-rata di Kendal bukan buat, beli itu 650. Itu kalau di Kendal. Padahal saya pernah hidup di dua negara. Saya pernah di luar negara hampir 20 tahun. Di sana itu memperpanjang SIM itu cuma 10.000. Di Indonesia 150.000. Dan STNK memperpanjang di luar negara paling-paling 20.000. Kalau di Indonesia ratusan ribu. Bagaimana pajak di Indonesia yang rakyatnya banyak, yang rakyatnya semuanya kebanyakan sarjana, DPR-nya pandai-pandai, semuanya hebat-hebat, tapi pelaturannya itu tidak menguntungkan rakyat. Maka dari itu saya mohon dari yang berkaitan bagaimana pajaknya SIM atau penyambungan SIM, memperpanjang SIM tidak semahal seperti itu. Itu saja, Pak. Minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karnoto, Pak, dari Kabupaten Padang. Di sini saya sebagai korban dan pelapor yang mana sudah berproses di Polda Jawa Tengah. Saya sudah melaporkan tindak pidana kesaksian palsu dalam akta otentik, dalam artian yang mana dilakukan oleh oknum notaris jual beli fiktif. Itu saya korbannya sendiri, saya pelapornya sendiri, dan diduga pihak oknum justru akan melindungi oknum notaris tersebut. Jadi berlawan arah. Mohon perhatiannya terhadap penyidik Polda ini, Pak, khususnya dari DPRD provinsi, Pak, ya. Jadi saya memiliki tanah 6.000 meter
itu hanya untuk jadikan jaminan teman dekat, tapi tiba-tiba beralih nama ke teman saya. Itu saya laporkan dugaan tindak pidana kesaksian palsu dalam akte otentik. Itu sudah berjalan 3 tahun ini, belum ada kepastian. Justru kalau saya analisa, saya duga itu akan berbalik arah mencari tumbal itu prosesnya, Pak. Nah, jadi peribahasa hilang ayam 1 nanti habis 10 kandang-kandangnya itu mungkin benar itu, Pak. Karena saya sendiri sudah habis ratusan juta dalam perkara ini. Saya pun jujur ini aja mohon izin ada dari Bapak institusi ya, mungkin dari Polri. Saya masih cari link Kapolda ini atas kinerja oknum ini. Jadi dia justru mau menguatkan akte fiktif tersebut. Kan lucu itu. Faktanya itu jual beli fiktif. Notaris tidak kenal sama penjual, notaris tidak kenal sama pembeli, pembeli tidak kenal penjual, pembeli tidak pernah membayar penjual. Kan tiga-tiganya kan nggak saling kenal. Kenapa muncul akte kuasa jual dan perikatan jual beli? Kan aneh. Sudah dikonfrontir di Polda, Bapak Ketua Dewan. Sudah dikonfrontir. Justru saya sebagai pelapor kok malah berantem sendiri sama penyidik. Sudah tahap 1 ke kejaksaan, saya ribut lagi sama jaksa. Katanya jaksa memproses perkara berdasarkan berkas dari penyidik. Sudah dikonfrontir tidak saling kenal. Berarti kan itu sudah membuktikan bahwa itu fiktif. Penjual tidak pernah terima uang 900 juta rupiah. Tapi di akte tertera bahwa kedua belah pihak hadir di hadapan saya sepakat dengan harga jual beli 900 juta. Itu sudah dikonfirm, Pak. Saya pun mungkin punya unek-unek mau melanggar ke Komisi 3 DPR RI. Karena saya benar-benar mencari keadilan. Saya sampai memprotes pihak oknum. Kalau jenengan yang mau dilindungi oknum notaris yang terkesan kebal hukum, ya udah nanti kita rame. Saya viralkan, enggak apa-apa. Ya. Sudah jelas-jelas tidak kenal kok bisa jual beli. Sudah jelas-jelas pembeli tidak pernah membayar 900 juta kepada penjual, kok bisa terjadi jual beli? Kan antik. Mas izin untuk poin-poinnya sudah. Ya, poinnya saya minta perhatiannya terhadap sudah itu ya. Sampai untuk dapat keadilan. Ya, siap Bapak Ketua. Ya. Matur nuwun, ini saya sampaikan karena saya merasakan ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas semua yang disampaikan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal yang belum kami simpulkan. Ada beberapa hal yang perlu dijawab oleh teman-teman eksekutif Pak Asisten. Monggo itu tadi dari Mas siapa itu? Nah itu tadi yang terkait dengan Pemprov, monggo terkait SIM, terkait bayarnya di mana, nah itu. Gimana Pak Iwan? Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ketua dan seluruh pimpinan anggota Dewan dan tentunya Pak Dianto dan tentunya luar biasa. Pertama, kami bersama tentang Provinsi Jawa Tengah menyampaikan salam hormat dari Pak Gubernur. Tadi Pak Gubernur sudah saya lapori dan juga memberikan pada saya mohon izin untuk menerima beraudiensi dan teman-teman dalam lurus. Untuk beberapa hal yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat, tentunya nanti kita sikapi untuk kita teruskan sampai pada pemerintah pusat, baik itu sektor pertambangan dan tentunya sektor lain termasuk bagaimana kedudukan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang HKBD, tentang nilai-nilainya dan sebagainya, itu undang-undang. Jadi mandatori terus di mana itu seluruh wilayah sama perlakuannya. Jadi perlakuannya sama, tentunya
kami patuh apabila nanti undang-undang tersebut dilakukan evaluasi ataupun revisi. Kemudian Pak, untuk tadi aset yang di Kota Semarang tadi, yang di Sidoarjo, saya terima kasih sekali Pak, saya dapat masukan seperti itu. Jadi memang itu kewenangan Kota Semarang, tetapi nanti akan kami fasilitasi Pak, akan kami coba diskusikan dengan pemerintah Kota Semarang dan BPN, akan kami undang. Kalau Bapak berkenan, nanti tolong bersuara kepada kami, Gubernur Jawa Tengah, tembusannya kepada aset pemerintahan akan saya rapatkan sendiri Pak. Karena skema pencatatan yang ada di tanah maupun aset yang ada di pemerintah itu perlakuannya sama. Undang-Undang 1/2004 Kepala Negara, PP 27 tahun 2006 tentang pedoman pola milik negara dan daerah. Setiap tanah ataupun aset yang kita miliki mesti akan dicatatkan perolehannya, baik itu pembelian, hibah, kemudian peralihan kewenangan ataupun apapun, itu mesti terjadi yang namanya pencatatan, dan tidak di dalam suatu kasus apakah kami kadang-kadang duplikat dan sebagainya. Bahkan kami dengan PT KAI pun di salah satu kota Tegal contohnya itu juga ada sengketa, dan kami pun juga menggugat dan kami dinyatakan kalah. Jadi menurut hemat kami Pak, apakah pencatatannya yang ada di desa itu sudah dilepas atau tidak, itu bisa dibuktikan di pengadilan. Tapi sebelum ke pengadilan menggugat, mohon kami diberikan masukan seluas-luasnya sehingga kami bisa memanggil, karena Gubernur tadi sampaikan Gubernur sebagai wakil gubernur besar daerah, tentunya semua keluhan masyarakat yang berkaitan dengan sengketa-sengketa laporan dan sebagainya dapat disampaikan kepada kami untuk kita selesaikan dan kami mediasi. Bila mana perlu nanti bawa kami undang, kami temukan di Kota Semarang dan kami temukan pula dengan BPN Kota Semarang itu. Jadi insya Allah kami sudah beberapa kali menangani itu dan terjadi kejelasan. Untuk yang SIM Pak, SIM apakah ada standarnya? Ada Pak, dan itu masuknya kepada PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Standarnya sama, Bapak bayar yang tentunya di bank, dan itu masuk ke negara, ke pemerintah pusat, yaitu pendapatan negara bukan pajak. Jadi jumlahnya 140.000 sama, pajak sama, dan itu memang regulasinya seperti itu. Dan berapa Bapak nilainya dibandingkan dengan lain, tentunya bisa dipertimbangkan disampaikan kepada pemerintah pusat, karena itu pengelolaan dari pemerintah pusat. Selanjutnya untuk tadi Pak, sengketa tanah yang ada di Batang Pak, Bapak coba nanti laporan itu kepada MPC, Majelis Pengawas Cabang Notaris Kabupaten Batang, Pak Sulistyo. Nanti ya ke MPC sana, nanti akan diteliti Pak. Jadi setiap notaris ataupun BPAT saat melakukan perubahan aset tanah yang Bapak kuasai atau Bapak punyai, tentunya ada prosedurnya. Nah, nanti akan diuji Pak. Jadi silakan Bapak ke APH menuntut hukumnya, tetapi saya mempunyai cara bagaimana setiap notaris maupun BPAT itu bertindak sesuai atau tidak, itu diuji di mahkamah yang namanya kalau di Batang MPC, di kami kebetulan kami anggotanya MPD yang ada di Kementerian Hukum, dan kami berkali-kali menguji apakah notaris itu abuse of power dalam undang-undang atau tidak. Itu sebagai alat apabila Bapak akan menggugat dan kita menyatakan bahwa prosedur salah, Bapak mempunyai kekuatan hukum berupa bukti. Gitu Pak. Sudah saya laporkan di Polda. Bukan. Ya, yang Polda silakan Bapak silakan. Kan ini kan Bapak kan masa Bapak yang melaporkan tapi tidak ingin meraih kembali aset itu. Intinya saya minta keadilan aja. Lagi, makanya Bapak ke Polda silakan. Kan mesti kan Polda mesti. Para tersangkanya sampai saat ini pun belum ditahan. Nah, itu silakan Pak. Yang jelas saya memberikan solusi Pak. Jadi solusinya adalah apakah notaris tersebut ya itu sebagai alat bukti Bapak. Nanti kalau kendal disampaikan kepada objek tanahnya di mana? Objek tanahnya itu ya berarti nanti sampaikan mafia tanahnya izin kuasa jualnya di notaris peleri. Nanti siapapun notaris di kedudukan tempat tinggalnya disampaikan ke MPC-nya. Gitu Pak ya. Sampaikan kepada MPC, Bapak ke bagian hukum,
tembusannya kepada MPD Jawa Tengah. Nanti saya masih jadi anggota dan saya beberapa kali melakukan penelitian kepada teman-teman atau masyarakat yang mengalami kendala masalah peningkatan seperti itu. Saya rasa itu Bapak, betul sekali. Saya yang lainnya silahkan teman-teman kalau mau melengkapi. Yang penambahan saya rasa nanti dilakukan ke pusat ya. Kemudian yang lain-lainnya kalau memang itu keluar pusat, saya mohon izin untuk menyampaikan nanti kita inventarisasi kita sampaikan. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Jadi terkait tadi saya nambahi, jadi secara umum yang terkait dengan pemerintah tadi sudah dijelaskan. Terkait dengan pemerataan tanah, monggo nanti sampaikan berapa hal. Kalau tadi Pak Rianto minta DPR membuat perda, itu kan tentu ada tahapan-tahapannya. Saya minta masukan seperti apa. Memang banyak permasalahan seperti itu yang dihadapi oleh masyarakat kecil. Di tanahnya mau diratakan kena masalah. Ini perlu ada peraturan yang harus kita lakukan, Pak. Jadi nanti kita akan koordinasi. Monggo masukannya seperti apa. Perdanya tadi wujudnya pemerataan tanah, pembangunan dan sebagainya, itu terkendala dengan dikira tambangan gitu loh. Nah, makanya nanti kita akan rumuskan. Kan itu banyak, tidak hanya di daerah sampean, di mana-mana juga. Kalau dipaculi ya kesuwen loh. Nah, karena kalau lihat ada alat berat ini kita bahaya kan. Nah, monggo ini kita harus legalkan baik. Bisa apa itu? Cek Pak, kewenangan provinsi, kota atau pusat. Jadi itu tanah itu gundukan. Apabila mau dimanfaatkan, diratakan, ini ada nilai Pak. Kadang nilai itu lah yang dianggap sebagai ilegal. Tapi kita coba untuk memaafkan perda itu kan usulan dari masyarakat bisa Pak. Nah, nanti sampai itu Bapak. Oke, jadi intinya kami mendukung itu, karena kami juga banyak konstituennya melapor seperti itu, dan kita juga susah melakukan, tapi harus kita berikan peraturan karena perda tentang pertambangan mineral itu kan dari provinsi sekarang ya, itu bisa kita komunikasi. Gitu. Izin saya menanggapi yang disampaikan Mas Iwan sama Pak Manto. Jadi prinsipnya kan peran DPRD khususnya provinsi itu kan bisa saja membuat peraturan daerah dalam rangka mendukung tugas-tugas pemerintahan. Intinya itu, jadi nggak usah dicek kemana-mana Mas Iwan. Kalau bicara Undang-Undang 2012 kita paham lah. Jadi kalau dari sisi sistem, mohon maaf, kami paham secara total. Hanya sekarang tinggal goodwill. Karena beberapa kali kami sampaikan ke provinsi, kabupaten saya atau kabupaten yang lain, termasuk pemerintahan desa. Pemerintahan desa ini saya yang mendesain, tapi oleh APH itu tidak dianggap. Tetap alatnya disita. Tetapi yang atensi itu tetap jalan terus. Ini yang atensi tolong nanti diviralkan. Ya, kita dukung Prabowo, viralkan, cek, viralkan, cek, viralkan. Siapa minta apa, di mana, viralkan. Kita tanggung jawab. Kalau sudah di DJL, kalau takut mundur. Nggak usah jadi anggota. Prinsipnya itu. Ya, kita ingin membantu pemerintah siapapun Pak, untuk kepentingan rakyat. Ya, nggak usah takut. Jadi izin Pak Manto, ini tidak hanya di tempat saya, di seluruh Indonesia Raya sama. Itu karena itu kesalahan kemarin ketika nasional mendesain revisi undang-undang minerba itu, jadi mestinya di ketentuan umum yang berkaitan dengan tafsir tambang itu dijelaskan. Ini nggak ada tafsirnya. Akhirnya yang terjadi apa? Itu digunakan oknum-oknum tertentu, dan mohon maaf, kalau berurusan dengan alat berat, ya dulu di Banyumas 2009 itu saja kalau akhir sudah setengah meter. Waktu itu loh,
2009 itu sudah setengah meter Pak Soleh mesti mantuk-mantuk atau ditambah rugi kok. Pasti paham Pak Soleh. Ini salahnya dia punya kewenangan, dia tidur itu aja. Makanya hari ini rakyat sudah semangat, makanya nanti di seluruh Jawa Tengah digerakkan untuk bagaimana mendukung pemerintah yang baik lah, kita dorong lah. Saya ingin kalau memang pengkhianat yang berlebihan itu dipinggirkan aja. Nanti kalau perlu sampaikan ke pemerintah pusat untuk dibangkitkan kembali seperti dulu Laksus atau apa itu, operasi tertibkan, tapi bukan dalam rangka untuk membunuh orang, bukan. Jadi ditertibkan biar baik, semua nanti biar arahnya itu ke kesejahteraan. Jadi sekali lagi Mas Iwan, Pak Manto, mungkin saja. Jadi mungkin kami sebenarnya punya contoh perjalanan naskahnya itu ada. Tapi waktu itu Pak Bagus Jarwanto, nadanya kayak begitu, makanya ini harus dibawa kemana. Sedangkan mohon maaf, izin-izin tertentu, ini saya sampaikan, tolong izin-izin tertentu kalau di situ ada oknum, pasti kepala ESDM provinsi waktu itu diantar. Ini fakta, bukan saya ngarang. Dan makanya yang nanti berkaitan dengan masyarakat kecil, masyarakat kita semua itu diberi solusi lah. Masa kita merdeka itu hanya mau meratakan lemak, ambil pasir, coba ditangkap. Kalau sudah ketangkap, nah perlu lemah didol, macam-macamnya didol hanya untuk karena takut diproses pidana. Inilah yang kita semua sebagai rakyat harus prihatin, melihat ini secara objektif dan jangan takut. Saya yakin kalau teman-teman GC ini sarana ikutin, ya kan? Apalagi Pak Sumadi ini samen ini Pak. Ini dari Podo ini Pak Sumadi ya samen. Jadi lu ngobrol lor, biar tak dari samennya lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rianto dan seluruh jajarannya. Tadi sudah disampaikan ada beberapa tuntutan yang nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah pusat. Ya, jadi tadi sudah menyampaikan beberapa hal dan kami akan tanda tangani dan kita sampaikan ke pemerintah pusat yang terkait dengan kewenangan pemerintah pusat. Terkait kewenangan daerah nanti kita akan siapkan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satunya tadi tentang perda pemerataan tanah, nanti kita akan kaji kembali itu kewenangan kita atau kewenangan dari kabupaten kota. Itu yang harus kita lakukan. Saya minta masukannya terkait itu karena itu menjadi setiap saat menjadi permasalahan bagi masyarakat di bawah. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian, sudah cukup hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Rianta dengan teman-teman masukannya. Dengan semacam ini kita juga akan berbenah lebih baik, karena kalau tidak dilik DPR itu juga perlu masukan dari Bapak Ibu sekalian. Bukan hal yang luar biasa DPR itu. DPR dengan sampai itu sebetulnya jabatannya